Halo teman-teman, di sharing saya sebelumnya tentang inkarnasi, itu saya sempat menyinggung istilahnya Dwi Natur Kristus. Nah, apa sih itu Dwi Natur Kristus? Dwi itu simpelnya adalah dua dalam bahasa Sanskerta. Jadi, Dwi Natur Kristus artinya dua natur Kristus. Nah, apa sih yang kita percayai tentang Dwi Natur Kristus? Nah, kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai dua natur, yaitu natur Allah dan juga natur manusia. Natur Allah dan natur manusia, dan Tuhan Yesus mempunyai kedua natur ini secara full. Tuhan Yesus memiliki natur atau sifat-sifat kealahan itu secara full. Tuhan Yesus punya semuanya. Contohnya Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kuasa. Tuhan Yesus punya semua. Juga Tuhan Yesus mempunyai sifat-sifat manusia secara full juga, bukan cuma setengah. Contohnya terbatas kah, terbatas ruang dan waktu, tidak Maha Tahu. Tuhan Yesus punya semua itu. Jadi kedua natur ini Tuhan Yesus punya. Jadi kita sering sebut itu 100% Allah, 100% manusia. Ya sama lah artinya. Yang penting intinya bahwa Tuhan Yesus mempunyai kedua natur ini secara full ya, secara full. Jadi Allah sejati, manusia sejati. Jadi Tuhan Yesus bukan manusia setengah Allah, setengah manusia ya. No ya, tapi benar-benar Allah, benar-benar manusia. Nah, kedua natur ini itu ada dalam satu pribadi saja, bukan dua. Jadi ketika Tuhan Yesus sebelum datang ke dunia kan Tuhan Yesus kan Allah, dan di situ dia sudah punya pribadi. Nah, ketika datang ke dunia yang ditambahkan cuma naturnya saja, sehingga yang bertambah cuma natur, yaitu dua naturnya, Allah manusia. Tapi pribadinya cuma satu, yaitu pribadi firman atau pribadi logos. Nah, sehingga ini mengakibatkan nanti kita tahu bahwa kedua natur ini itu nggak bisa dipisah atau tidak terpisah. Kenapa nggak terpisah? Karena dia itu hanya memiliki satu pribadi. Kalau contohnya terpisah, maka yang satu pribadinya gimana? Jadi tidak bisa terpisah dan juga tidak tercampur ya, sama seperti merah dicampur kuning akhirnya melahirkan jingga gitu. Nah, jadi tidak tercampur antara Allah dan manusia akhirnya melahirkan makhluk atau identitas yang baru gitu. Enggak. Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Nah, sehingga teman-teman, ini membantu kita nanti ketika kita membaca Alkitab. Kita nggak akan kaget. Contohnya ketika kita membaca, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dia lebih duluan dari Abraham atau lebih tua dari Abraham. Nah, secara manusia kan jelas tidak ya. Tuhan Yesus lebih muda, atau bahkan Tuhan Yesus baru lahir setelah Abraham sudah meninggal beberapa ratus tahun. Nah, di sini kita nggak akan bingung karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki natur Allah. Jadi apa yang dibicarakan Tuhan Yesus waktu itu, dia sebagai Allah. Jadi Allah lebih duluan, jelas ya, Allah lebih duluan dari Abraham. Jadi kita bisa lebih paham. Atau contohnya ketika kita membaca, Tuhan Yesus pernah mengatakan dia tidak tahu hari kiamat. Nah, sebagai Allah kan seharusnya dia tahu dong hari kiamat. Nah, kita nggak akan bingung. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus itu memiliki natur manusia juga. Jadi wajar kalau dia tidak tahu hari kiamat karena tidak maha tahu. Jadi kedua natur ini itu nggak terpisah, tapi juga nggak tercampur ya, sesuai dengan keadaannya. Jadi ini sebagai Allah, ini sebagai manusia. Jadi mereka benar-benar Allah sejati, manusia sejati. Dan juga konsep ini akan memberikan konsekuensi beberapa hal ya. Contohnya bahwa Tuhan Yesus itu memiliki dua roh. Ya mungkin ada teman-teman yang baru dengar atau bagaimana gitu. Tuhan Yesus itu memiliki dua roh, yaitu roh Allah dan roh manusia. Makanya nanti kalau sudah kita lihat ya di dalam kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa lalu ia menyerahkan nyawanya. Nyawa di sana itu dalam bahasa aslinya itu adalah roh atau ruah gitu. Jadi dia menyerahkan rohnya. Nah, roh di situ jelas roh manusia ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri memiliki dua roh, dan juga Tuhan Yesus memiliki dua kehendak. Dua kehendak, yaitu kehendak Allah dan kehendak manusia. Makanya kalau contohnya kita baca contohnya di dalam Taman Getsemani gitu, kita melihat Tuhan Yesus mengatakan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku gitu. Itu jelas kehendak manusia. Jadi Tuhan Yesus memiliki kehendak yang berbeda. Sehingga bukan berbeda, tapi kehendak yang dua kehendak gitu, Allah dan kehendak manusia. Sehingga pengajaran ini membantu kita dalam membaca Alkitab sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi kalau contohnya kita membaca teks-teks yang seolah-olah dia itu Allah gitu, contohnya dia bisa mengampuni dan lain-lain,
Nah, itu bukan berarti dia bukan manusia juga. Dia tetap Allah dan manusia. Atau contohnya ketika kita baca teks-teks yang ini kayaknya dia cuma manusia deh. Contohnya bisa tidur, makan, nangis gitu. Itu bukan berarti dia cuma manusia. Dia bukan Allah. No, itu tetap dia sebagai Allah dan manusia. Jadi bisa membantu kita. Jadi Divinatur Christus ini bisa membantu kita ketika kita membaca Alkitab. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu natur kemanusiaannya dibuang atau hilang gitu? Nah, tidak teman-teman. Ketika Tuhan Yesus datang, maksudnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga pun, bahkan sampai sekarang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tetap memiliki dua natur itu. Tetap memiliki, yaitu natur Allah dan natur manusia. Kita sering sebutnya itu adalah God-man, yaitu Allah manusia. Jadi dia tetap memiliki dua natur itu sampai sekarang. Jadi selamat membaca Alkitab sesuai dengan konteksnya. Jadi ini bisa membantu kita ketika kita membaca Alkitab dan kita nggak akan bingung lagi ya. Jadi semoga ini bisa memberkati teman-teman, membantu teman-teman dalam pembacaan Alkitab. Terima kasih. Mari kita belajar teologi secara santai saja. Oke, Tuhan Yesus memberkati.